A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza man amana wattaqa wa khasira man dhalama wa tagha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dzamban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rekan-rekan sekalian, para pemuda Cibulu Optikal yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrullahu ala ni'ami, dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian pemuda Cibule Optikal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga diberikan keinginan serta kekuatan dalam rangka mencari ridhonya dengan cara thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in tabi'atnya. Terutama kita yang hadir di tempat ini semoga mendapatkan rahmat, hurmat juga syafaat hingga hari kiamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang bisa menghadiri serta ikut dalam kajian malam hari ini. Pada kesempatan ini kitab yang akan kita kaji yaitu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami yang disyarahi oleh Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani yang bernama Kasyifatus Sajah. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena salah satu dari ilmu yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita pelajari adalah ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih tersebut mempelajari atau menerangkan bagaimana tata cara kita beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih terbagi menjadi beberapa bagian. Ada itu yang namanya ubudiyah, masalah beribadah dari mulai sholat dan wasilah-wasilah sholat seperti bersuci, juga diterangkan zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji itu diterangkan oleh ilmu fikih dalam masalah ubudiyah. Ada juga masalah muamalah, yaitu menerangkan tentang bagaimana cara kita bersosialisasi atau bermuamalah seperti jual beli dan lain-lain. Yang ketiga ada munakahah. Bab munakahah yaitu menerangkan tentang perkawinan. Bagaimana syarat-syarat tentang perkawinan, hukum perkawinan,
apa itu yang dinamakan hitbah, apa yang itu dinamakan ijab kabul pernikahan, apa itu nafkah, apa itu talak. Nah itu diceritakan atau diterangkan dalam bab munakaha. Yang terakhir itu bab jinayat, tentang bagaimana hukum-hukum tentang kisos dan sebagainya. Namun yang paling penting yang kita hadapi sehari-hari, kewajiban kita sehari-hari itu ubudiyah, di antaranya sholat dan juga wasilah-wasilahnya seperti syarat-syarat dan sebagainya. Wasilah-wasilah kita bisa melaksanakan sholat itu yang paling penting, karena semuanya juga penting. Itu disebut paling penting karena kewajibannya setiap hari. Kalau puasa wajibnya ntar bulan Ramadan, seperti itu. Kembali lagi, ilmu yang wajib kita ketahui ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, itu menerangkan tentang kewajiban-kewajiban kita mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ilmu tauhid cakup tentang keimanan-keimanan kita yang berhubungan bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib mengetahui sifat-sifat yang mustahil, juga sifat-sifat yang jaiz di Allah Subhanahu wa taala. Juga kita wajib mengimani tentang apa-apa yang wajib di para rasul, sifat-sifat yang wajib di para rasul, sifat-sifat yang mustahil di para rasul, sifat-sifat yang jaiz di para rasul, kita harus mengetahui juga mengimani. Juga ada keimanan tentang hal-hal yang bersifat gaib seperti alam kubur, juga surga dan neraka. Pembagian tauhid atau pembagian ilmu tauhid itu tentang keimanan ada 3. Ada uluhiyat tentang ketuhanan, ada nabawiyat tentang para nabi dan rasul, juga ada mughayyabat tentang hal-hal yang gaib. Yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf salah satu ilmu yang wajib diketahui dan juga wajib dipelajari. Karena apa? Karena pembahasan ilmu tasawuf mencakup beberapa aspek dalam kehidupan seperti akhlak, itu masuk dalam ranah ilmu tasawuf. Seperti bagaimana kita bersosialisasi, kita hidup sehari-hari bersama keluarga, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Begitu juga kehidupan kita bersama tetangga, apa yang harus kita lakukan kepada tetangga, dan apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap tetangga. Kepada masyarakat umum, bahkan kepada non-muslim sekalipun, akhlak kita itu diatur, dipelajari. Berakhlak kepada manusia dan juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita harus sabar, harus tawakal, ridho dan sebagainya. Ibadah-ibadah bangsa batin itu diatur oleh ilmu tasawuf. Semuanya penting, semuanya penting karena wajib diketahui, wajib dipelajari oleh semua manusia. Semua manusia dalam artian yang beragama muslim. Karena itu merupakan fardu ain, salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada semua muslimin dan muslimat, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, entah dia itu pejabat ataupun rakyat, entah dia itu konglomerat ataupun yang melarat, wajib tanpa terkecuali. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit tentang ilmu fikih. Saya pilih kitab Syafi'i ini untuk karena mudah dipahami dan sangat cocok untuk kita yang masih belajar dalam
beribadah. Jadi seperti itu Bang Ece ya. Harap dengarkan Bang Ece. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulai kitabnya dengan mengucapkan basmalah. Kenapa musannif mengucapkan atau membuka kitabnya dengan basmalah? Karena ada beberapa faktor atau beberapa alasan mengapa musannif sang pengarang kitab memulai kitabnya dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari sebagian sebab atau alasan yaitu iktidaan bil kitabil aziz. Apa itu iktidaan bil kitabil aziz? Yaitu meniru atau mengikuti kitab yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an kitab yang mulia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan musannif mengikuti Al-Qur'an? Supaya mendapatkan keberkahan seperti yang didapati oleh Al-Qur'an. Supaya kitab yang dikarang musannif ini berkah seperti berkahnya Al-Qur'an. Mendapat keberkahan dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an banyak yang membaca, dan mudah-mudahan kitab ini juga banyak yang membaca. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi setiap muslimin dan muslimat. Nah, mudah-mudahan kitab ini juga menjadi petunjuk bagi muslimin dan muslimat. Kurang lebihnya seperti itu Bang Aceh. Sebagian dari keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajdab. Setiap perbuatan, kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang diperhitungkan baik menurut agama, dalam artian entah itu pekerjaan wajib ataupun pekerjaan sunat, maka disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik menurut agama tidak dimulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut itu abtar atau akto atau azdam. Ada beberapa riwayat hadis ada yang menyebutkan itu abtar, akto, azdam. Intinya sama saja, yaitu kurang mendapat keberkahan. Artinya pekerjaan tersebut kurang berkah. Karena lafaz abtar itu biasanya arti sesungguhnya abtar itu adalah hewan yang tidak mempunyai ekor. Atau ada atau ya, hewan yang kakinya pincang. Atau ya, dalam pada intinya hewan tersebut mempunyai kekurangan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik menurut agama, entah itu wajib, entah itu sunat, ketika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut dinilai kurang berkah. Jadi tidak mendapatkan keberkahan lebih. Karena apa? Karena tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Adapun hukum-hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum membaca bismillah itu Bang Ece wajib. Ada hukum membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu wajib. Dimana? Ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ketika kita akan melaksanakan rukun sholat, salah satu rukun sholat yaitu membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minal Fatihah, satu ayat
daripada Fatihah. Ketika kita selaku manusia yang mengaku mazhab Syafi'i, maka diwajibkan atas kita ketika kita membaca Fatihah dalam sholat itu harus membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib, karena Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat, dan Bismillah itu termasuk salah satu ayat dari Fatihah. Ketika kita sholat dalam membaca surat Al-Fatihah tidak membaca Bismillah, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihah kita tidak sempurna. Jadi rukun kita tidak sempurna. Nah, ketika itu terjadi, maka sholat kita tidak jadi. Seperti itu, Bang Borkes, ya. Iya. Nah, di situ hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, maka itu wajib. Yaitu hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika kita sedang melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, hukum membaca Bismillah itu ada yang sunat. Itu di mana-mana kita akan melaksanakan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang terbilang bagus atau terbilang baik menurut agama, ya entah itu pekerjaan wajib ataupun pekerjaan sunnah. Seperti ketika kita hendak berwudu, maka disunatkan sebelumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika wudu kita tidak di dalam toilet. Seperti wudu kita di tempat wudu biasa ataupun di pinggir kolam atau di pinggir kali, maka kita disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika kita wudu di dalam toilet, ya tempat dimana kadang kita membuang air besar, membuang air kecil, dan membuang air sedang juga di sana, maka kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena di situ tempat yang bisa dikatakan hina. Jadi kenapa ada sebagian ulama yang memakruhkan berwudu di dalam toilet dan di dalam kamar mandi? Nah, karena ketika kita wudu di sana akan ada atau banyak kesunahan-kesunahan dalam berwudu yang tidak boleh kita lakukan, seperti membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, juga membaca doa-doa itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tempatnya. Ketika kita membaca doa di sana di dalam toilet, maka kita seperti memasukkan sesuatu yang mulia ke tempat yang hina. Jadi ketika kita membaca doa itu, ketika kita masuk dan kita keluar di dalam doa, di dalam toilet, kita tidak boleh membaca asma-asma Allah yang mulia, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita berwudu di tempat wudu biasa, maka itu disunahkan membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu Bang Ece. Dan juga perbuatan-perbuatan yang lain yang disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu seperti ketika kita akan mulai makan minum, selama itu makan yang bagus dengan tujuan yang bagus pula, yaitu ketika kita makan itu harus diniatkan dalam hati kita makan untuk mendapatkan kekuatan supaya kita mampu untuk berbuat ibadah. Niat makan, dia tidak perlu mengatakan saya berniat makan untuk mendapatkan kekuatan, ya tidak seperti itu juga Bang Ece. Ini dalam hati kita niatkan ketika kita makan itu semoga kita mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah ketika kita makan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makan kita itu menjadi ibadah. Gitu. Nah,
kalau kita makan sama sekali tidak berdoa, tidak berniat seperti itu, maka ya hasilnya hanya akan menjadi ampas-ampas yang terbuang sia-sia saja. Selain wajib dan sunat, ada juga hukum membaca bismillah itu haram. Haram banget. Jadi jangan kira karena ini ayat Al-Quran, jadi kita membacanya itu sunat dan wajib. Tidak haram. Ada membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram banget. Bukan bismillahnya yang menjadi haram, tetapi karena penempatan bismillah itu di tempat yang haram sehingga menjadi haram. Jadi bukan zatnya bismillahirrahmanirrahim itu haram, tapi karena penempatan bismillahirrahmanirrahim di tempat yang haram, maka membacanya pun menjadi haram. Yaitu ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim akan melakukan suatu perbuatan yang haram. Seperti kita membaca bismillah, membaca basmalah ketika kita akan meminum minuman yang diharamkan seperti jus tom ataupun amer dan sebagainya, juga rekan-rekannya. Kita ingin meminum atau memakan pil-pil yang diharamkan, Bang Ece, itu tidak diperbolehkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Ataupun bukan barang-barang seperti itu tapi dapat mengakibatkan efek-efek yang seperti itu, maka diharamkan, Bang Ece. Seperti kita ya makanannya halal yaitu komik, tapi ya kalau makannya satu bok itu akan menjadi haram. Nah, itu tidak diperbolehkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Bang Ece, ketika kita akan melaksanakan perzinahan itu tidak diperbolehkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ataupun hal-hal yang mendekati perzinahan, Bang Ece. Seperti kita ingin memegang tangan yang bukan mahram, tangan yang bukan mahram, kita bergandengan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, itu tidak diperbolehkan membaca bismillah. Walaupun tujuan kita ya supaya ya mungkin bisa menjadi hal, tidak mungkin Bang Ece. Sekali haram tetap haram walaupun membaca bismillahirrahmanirrahim di sana. Justru dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, kita akan mendapatkan dosa dua. Yang pertama dosa karena melakukan perbuatan tersebut, yang kedua dosa karena mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Bang Ece. Lain seperti ketika kita ingin merayu seseorang yang bukan mahram kita. Nah, sebelum itu kita membaca basmalah dengan tujuan supaya dia mau menjadi pacar kita, itu haram Bang Ece. Jadi jangan sekali-kali Bang Ece merayu perempuan dengan tujuan yang tidak baik seperti itu. Karena ya sama saja kita dengan menyimpan sesuatu perhiasan yang sangat mulia, perhiasan yang sangat indah, perhiasan yang sangat bagus di tempat sampah ataupun di spit tank. Bahkan bisa mengakibatkan sampai level kekufuran, di mana ketika kita ada tujuan menghinakan bismillahirrahmanirrahim itu, maka bukan hanya dosa, bahkan bisa jadi sampai level kufur karena menghinakan. Kalau tidak ada menghinakan, tidak ada tujuan menghinakan, maka mungkin hanya sampai level dosa. Tapi ketika ada menghinakan, maka bisa jadi sampai level kufur. Berhati-hatilah Bang Ece. Ya. Selanjutnya ada membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya makruh.
kita melakukan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Makruhnya makruh dzati, bukan makruh aridi. Seperti bagaimana makruh dzati, ya seperti untuk para pemuda yang hobinya merokok, itu kan perbuatan yang makruh. Jadi dimakruhkan ketika kita akan merokok membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan ya dikarenakan rokoknya jelek, jadi ketika kita mau merokok itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, semoga menjadi rasanya agak nikmat. Nah itu tidak diperbolehkan, itu makruh hukumnya Bang Ece. Atau seperti yang lain, seperti untuk orang-orang yang sudah menjadi suami istri, untuk orang-orang yang sudah menikah, itu dimakruhkan bagi si pria, bagi sang suami untuk melihat kemaluan istrinya. Itu dimakruhkan. Nah, ketika kita ingin melihat, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, itu makruh. Jadi ya untuk kalian ketika kalian nanti menikah ya jangan dilihat lah. Ya, jangan pernah melihat. Jangan sengaja melihat-lihat di sekitaran sana. Makruh boleh. Sensor. Seperti itu. Ya seperti itu. Tapi walaupun kita misalnya makan sesuatu yang dimakruhkan seperti makan jengkol, makan pete, itu kan makruh ya, karena baunya itu sangat menyengat. Ada orang-orang yang tidak menyukai makanan-makanan tersebut. Tapi ketika kita makan itu dengan nasi, dengan lauk, dengan sambal, itu tetap disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuannya bukan memakan jengkolnya itu, tapi kita bismillah mau makan secara keseluruhan. Seperti itu Bang. Seperti itu. Ada juga yang mubah. Jadi ketika mubah ya seperti ketika kita ingin memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain, kita membaca bismillah, maka itu hukumnya mubah. Mau ya silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Seperti itu Bang. Sekilas itu tentang hukum membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak sekali Bang Ece. Sebagian ulama berkata berdasarkan mungkin dari hadis Rasulullah SAW bahwa dari semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia ini, kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4, dan juga suhuf-suhuf dari nabi sebelumnya itu dikumpulkan, maknanya dikumpulkan kandungannya dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dalam dari Al-Qur'anul Karim, dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Nah, dari surat Al-Fatihah itu dikumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah itu dikumpulkan di ba-nya, lapan bis. Dari ba-nya itu dikumpulkan di titik. Itu. Yang arti kita harus semua juga berawal dari titik. Seperti itu Bang C. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keagungan-agungan tersendiri dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagian khasiat atau khususiat Bismillahirrahmanirrahim, ceritakan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 sebelum tidur, maka dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu, diberikan keamanan dan ketentraman, dan insya Allah rumahnya akan aman dari hal-hal atau dari perbuatan-perbuatan zalim makhluk lain.
membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur banget ya. Jadi sebelum tidur itu jangan menghayal hal-hal yang tidak-tidak, apalagi sampai overthinking ya. Jadi usahakan banyak berdoa. Nah, salah satunya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Seperti itu. Ya, salah satu tujuan lain dari kenapa dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya adalah tordan li syaitan, untuk menolak setan. Karena ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka setan akan datang untuk mengganggu hatinya. Jadi ketika kita, ya musonif di sini kan mau menukil atau mau membuat, ingin menulis sebuah karangan, sebuah kitab, maka setan datang untuk mengganggu musonif. Entah itu untuk mengganggu supaya tidak jadi dalam menulis. Nah, ketika jadi menulis, maka setan datang untuk mengganggu supaya tidak ikhlas dalam menulis. Nah, seperti kita juga ketika kita akan melakukan suatu perbuatan yang baik, entah itu perbuatan yang wajib ataupun sunat, maka setan akan datang kepada hati kita, Bang Ece. Datang untuk apa? Untuk mengganggu, untuk menggoda kita supaya kita tidak jadi melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita berhasil menghiraukan setan dengan tidak menturutinya, yaitu melakukan pekerjaan yang kita lakukan, setan akan datang lagi menggoda kita supaya hati kita merubah tujuan kita, supaya perbuatan yang kita lakukan itu tidak karena Allah, tidak ikhlas. Jadi ketika kita datang, ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka setan datang supaya kita tidak jadi melakukan pekerjaan tersebut. Ketika kita tetap melakukan pekerjaan tersebut, setan datang lagi untuk menggoda kita supaya merubah tujuan hati kita. Yang tadinya kita beramal, kita bekerja ini karena Allah, maka setan datang supaya membisikkan kita supaya merubah tujuan kita, entah itu karena ingin dipuji manusia ataupun karena apa. Nah, supaya salah satu langkah menolak perbuatan tersebut adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melakukan pekerjaan tersebut, juga bisa melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebihnya ya, seperti itu. Terus sekilas pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung dalam pembahasan kitab. Pertama, musonif memulai selain dengan basmalah, yaitu dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tulisannya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah, nasta'inu, kami semua memohon pertolongan atas segala urusan dunia maupun urusan agama. Musannif membuka kitabnya dengan mengaturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini adalah suatu keharusan bagi para mu'alif kitab, para pengarang-pengarang kitab, para penulis kitab, yaitu membuka kitabnya selain dengan basmalah, yaitu dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan puji syukur. Ya, entah itu lafaznya seperti apa, yang penting itu memanjatkan puji dan syukur. Entah itu dengan alhamdulillah atau dengan
ahmadulillah atau dengan nahmaduhu atau dengan hamdanillah, ya itu terserah mu'alif saja. Yang penting mengucapkan alhamdulillah, itu kan mengucapkan puji dan syukur. Soalnya melanjutkan dengan wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama, urusan akhirat. Jadi untuk kita dalam segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, itu urusan agama, kita jangan pernah menghilangkan, jangan pernah menjauhi Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Jadi kita harus melibatkan Gusti Allah dalam segala urusan kita, sehingga urusan kita diberikan kemudahan dan juga diridhoi oleh kita. Seperti itu. Jadi segala keputusan yang kita ambil itu harus dengan bantuan pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita memohon pertolongan kepadanya. Ketika kita Bang Ece sulit menghadapi tugas-tugas dari sekolah, maka selain dengan belajar yang giat Bang Ece, kita harus juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika kita kesulitan dalam bekerja, seperti halnya mencari kerja ataupun dalam melaksanakan pekerjaan kita, maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Selain kita berusaha dalam melaksanakan pekerjaan tersebut atau berusaha dalam mencari kerja, maka harus dibarengi dengan berdoa. Karena kita tidak mempunyai kekuatan kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti di depan ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, tidak ada daya upaya, kita tidak memiliki daya dan upaya menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah, juga kita tidak mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah kita memohon pertolongan atas urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita harus selalu melibatkan. Karena ketika kita melibatkan Allah dalam urusan kita, pasti dalam menyelesaikan urusan tersebut, pasti kita akan menjauhi hal-hal yang sudah diperbolehkan oleh Allah. Pasti juga kita akan melaksanakan, menjalankan pekerjaan tersebut dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Juga salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup para nabi dan rasul. Dan juga semoga sholawat dan salam dilimpahkan pula kepada para keluarga Nabi, juga pada sahabatnya ajmain ya semuanya, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Keluarga yang dimaksud di sini bisa saja yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, para keturunan Sayyidina Hashim dan keturunan Sayyidina Muthalib, atau yang lebih kita kenal dengan para habaib. Atau Ali di sini, keluarga Nabi di sini itu dimaksud itu kullu ummatin walau usatan. Sebagian ulama yang menyebutkan semua umatnya walaupun dia ahli maksiat, selama dia muslim umat Nabi, maka dia termasuk Ali. Jadi ada Ali
ahli makom doa, yaitu ya juga kita termasuk dalam golongan tersebut. Dan ini lebih sebagian ulama mengatakan ketika kita membacakan dalam makom doa ini, pendapat yang menyebutkan bahwa ahli Nabi itu adalah semua umatnya walaupun yang suka berbuat maksiat, itu lebih tepat, karena terutama kita yang selaku manusia-manusia para pendosa yang sangat membutuhkan akan doa seperti itu. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Tiada kekuatan, daya dan upaya kita menjauhi larangan Gusti Allah, dan juga tidak ada kekuatan, kita tidak punya daya dan upaya juga kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian sekilas tentang mukadimah kitab Safinah. Untuk malam selanjutnya mungkin kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rukun Islam. Semoga kaji hari ini memberikan manfaat kepada saya, khususnya terutama kepada rekan-rekan sekalian, juga kepada siapapun yang melihat video ini. Terutama saya khususkan, saya dedikasikan video ini yang pertama-tama untuk para pemuda dan pemudi Kampung Cibule. Bukan dengan tujuan apa-apa saya membuat video ini, membuat kajian ini dengan di video. Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan yang saya miliki, terutama untuk saudara-saudara saya, yaitu para pemuda dan pemudi Kampung Cibule, ataupun para pemuda-pemudi siapapun yang ingin mengambil manfaat dari video ini. Ya, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Dan mohon kritik dan saran apabila apa yang saya katakan salah ataupun kurang tepat, ya mohon kritik dan sarannya silakan kalian tinggalkan di kolom komentar seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.